Baik, selanjutnya akan kita mulai lagi untuk materi lanjutannya, yaitu klasifikasi IP address. Jadi klasifikasi IP address ini terdiri dari kelas IP address, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Lalu ada lanjutannya kelas D dan E. Cuma yang untuk kelas D dan E ini tidak kita bahas lebih lanjut, karena memang kita fokusnya nanti di kelas A, B, dan C. Kita mulai dari yang kelas A dulu. Kelas A ini ciri-cirinya pertama, alamat networknya atau alamat jaringannya ini pada oktet pertama. 3 oktet selanjutnya ini adalah alamat host. Alamat host itu alamat yang bisa dipakai untuk komputer, sementara alamat jaringan ini tidak bisa dipakai untuk komputer. Lalu range IP untuk kelas A itu 1000 sampai 127.255.255.255. Nah, ini nanti dihafalkan ya untuk range-nya. Lalu selanjutnya kelas B. Kelas B ini terbagi menjadi 2, jadi 2 oktet pertama itu alamat jaringan yang tidak bisa dipakai untuk komputer. Lalu yang kedua alamat host, yaitu 2 oktet selanjutnya untuk alamat komputernya. Untuk range-nya ini mulai dari 128.000 sampai 191.255.255.255. Yang selanjutnya IP address kelas C. Kelas C ini untuk alamat jaringannya atau network address-nya itu 3 oktet pertama. Lalu yang alamat host-nya atau untuk komputernya itu oktet paling akhir. Untuk range-nya itu 192.000 sampai 223.255.255.255. Dan IP address kelas C ini yang paling banyak dipakai. Mungkin kalian juga sudah familiar dengan IP kelas C. Biasanya kan 192.168.0.1. Kalau misalkan mau menghubungkan jaringan komputer, 2 komputer misalkan, tanpa adanya router, berarti yang boleh berubah hanya yang paling belakang saja. Jadi yang oktet paling terakhir karena kelas C. Kalau kelas B beda lagi. Kelas A 3 yang boleh berubah. Tergantung juga nanti subnettingnya. Untuk subnetting nanti akan kita bahas untuk video selanjutnya. Lalu yang selanjutnya kelas D. Nah, ini untuk pengetahuan saja buat kalian bahwa kelas D ini digunakan untuk multicache. Lalu range-nya 224 dan seterusnya sampai 239.255.255. Selanjutnya kelas E ini untuk eksperimen atau cadangan. Dan ini juga nggak kita bahas nantinya, untuk pengetahuan aja bahwa kelas E itu untuk eksperimen atau cadangan. Range-nya 240 sampai 247 dan seterusnya. Oke, untuk IP kelas tadi mulai A, B, C. Nah, untuk networknya kelas A paling sedikit. Networknya sedikit, jumlah komputernya banyak, ada 3 oktet. Kalau kelas B 50-50, jumlah network sama jumlah komputernya sama. Kalau kelas C networknya banyak, komputernya sedikit, jadi cuma 255 jumlah komputernya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya setelah klasifikasi IP address, kita lanjut kategori IP address. Jadi di sini ada static, ada dynamic. IP static itu apa? IP static itu IP address secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Atau gampangannya IP static itu IP yang kita isi secara manual. Kalau dinamik, IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address pada jaringan pada saat itu, yang diatur oleh DHCP server. Jadi gampangannya IP dynamic itu dapat secara otomatis yang diberikan oleh DHCP server. Kalau statik kita nyeting manual, kalau dinamik dia dapat secara otomatis. Oke, kita coba komputer saya ini. Kalau kita mau nyeting IP address, kita buka dulu ini. Kita cek dulu kita mau ke mana koneksinya. Kalau pakai kabel berarti pakai Ethernet ini. Kalau pakai WiFi ya ini. Misalkan WiFi kita setting yang IPv4. Kalau kita nyeting secara statik ini, berarti kan kita setting secara manual.
Berarti kita isi yang bawah ini, use the following IP address. Kita isi di sini IP-nya. Subnet mask-nya diisi, gateway-nya juga diisi kalau mau connect ke internet. Lalu DNS-nya. Jadi ini ngisi secara manual. Yang atas obtain ini ngisi secara otomatis atau kata lainnya IP dynamic yang diberikan langsung oleh DHCP server. Oke, kita coba praktekkan dulu pakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Buka aplikasinya. Oke, kita coba praktekkan. Tadi yang pertama kita praktekkan langsung aja ini aja, IP static ya. Kalau IP static berarti kita nyeting IP secara manual. Kita misalkan pakai 3 komputer, berarti harus ada switch. Ini switch. Lalu kita hubungkan dengan kabel, kita pakai otomatis saja biar cepat. Setelah itu diberikan label. Misalkan kita pakai kelas B misalkan 172.16.1.1. Lalu yang di sini 172.16.2.1. Nah, kalau begini terhubung apa enggak? Jawabannya terhubung, karena kelas B, kembali lagi, karena kelas B ini yang boleh berubah adalah 2 oktet, ya kan? Yang berubah 2, 1. Nah, ini 2 oktet ini. Kalau 16-nya ini berubah, nggak bisa connect karena dia kelas B. Oke, kita tambah lagi yang di sini 172.16.3.45 misalkan. Boleh apa tidak? Boleh, karena yang berubah hanya yang paling belakang ini, yang belakang ini, 2 oktet belakang ini. Asalkan yang depan tidak berubah, tidak masalah. Oke, kita setting IP-nya sesuai dengan labelnya. Desktop IP configuration static. Jadi kita praktek yang static dulu, IP static. Jadi kita ngisinya secara manual. Oke, IP-nya sesuai dengan labelnya 172.16.1.1. Oke, subnet mask-nya biarkan default gini. Kita close. Selanjutnya PC1 IP-nya yang bawah ini itu 72.16.2.1 default. Stop 172.16.3.45. Oke, kita cek di sini. Nah, 16.11 sudah sama belum? Sudah sama. Ini 21 sudah sama. Ini 345 sudah sama. Kita cek koneksi dengan mengirimkan data. Oke, sukses. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini oke, sukses semua. Kita delete. Nah, ini nyeting IP address secara statik. Jadi kita memberikan IP komputer ini secara manual tadi. Kita ngisi secara manual. Oke, gitu. Jadi yang selanjutnya IP dynamic. Jadi kita memberikan IP address secara otomatis. Yang memberikan adalah DHCP server. Jadi kita harus menyiapkan servernya dulu untuk service DHCP ini. Kita siapkan dulu servernya. Pakai yang ini, generic ini. Nah, terus ini kita hubungkan ke switch. Klik di sini, lalu klik lagi di sini. Kita setting IP address yang di server. Misalkan saya pakai kelas C, misalkan 192.168.1.1. Oke, kita setting IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya default. Oke, kita geser ke bawah. Lalu
kita buka servernya. Di sini ada config. Nah, di sini servisnya ada banyak, ada HTTP, DHCP. Yang tidak dipakai di off-kan saja. Misalnya HTTP kita off-kan. DHCP, ya ini yang kita pakai, kita on-kan. TFTP kita off-kan. DNS kita off-kan. Syslog ini juga off-kan. Ini juga di off-kan. NTP juga. Email juga. TP juga. Jadi yang kita pakai hanya DHCP, kita on kan. Full name nya biarkan gini aja. Lalu default gateway nya itu misalkan kita buat 192.168.0.25. Nah, default gateway ini kalau misalkan kita ada peripheral yang namanya router. Nah, di sini kan tidak ada, berarti kita kembalikan lagi, nggak pakai ini. 0000 aja. DNS server nggak usah lah. Jadi kita hanya memberikan IP address saja. Nah, IP address yang diberikan itu mulai dari berapa? Misalkan 192.168.1.0 ini nggak bisa. 0 itu kan network, jadi nggak bisa diberikan kepada komputer ini. Lalu yang 192.168.1.1 sudah dipakai oleh servernya sendiri, berarti kita mulai dari 2. Misalkan subnet max-nya default-nya aja. Lah, maksimum number user misalkan kita beri hanya 10 misalkan. Berarti kalau 10 berarti mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sampai 1.11 nanti karena maksimum number of usernya hanya 10. Kita save. Oke. Setelah itu kita close. Kita coba di PC 0 apakah sudah aktif atau belum. Nah, ini kan yang static. Kita klik yang DHCP, requesting IP address. Nah, DHCP request successful, dia akan diberi. Nah, ini tidak bisa kita edit ini karena dia diberikan IP address secara otomatis oleh server DHCP server ini. Jadi diberikan 192.168.1.2 255.255. Default gateway tadi kan kita isi 00 ya, dapat 0. DNS server juga gitu, dapat 000. Oke, sudah. Jadi ini saya hilangkan saja, ini kan nggak sesuai labelnya karena dapat secara otomatis. Kita delete. Ini yang PC1, kita coba minta IP address lagi. Oke, sudah dapat 1.3. Yang PC2 kita coba minta lagi. Nah, dapat 1.4. Kita tes koneksinya dengan sukses. Sini ke sini sukses juga. Jadi itu apa namanya praktek untuk penggunaan IP statik dan IP dinamik. Nah, untuk apa namanya penggunaan keseharian itu statik dan IP dinamik itu di mana? Contohnya, misalkan kita mau menghubungkan 2 komputer saja, lebih baik pakai IP statik saja. Tapi kalau misalkan kita mau menghubungkan 100 komputer, kalau kita statik satu-satu, capek nanti. Kita ketik satu-satu, capek. Maka dari itu dibuatlah service yang namanya DHCP server, sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk membuat IP address, nanti akan diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Misalkan kalau kalian di warung kopi, nah itu kan ada wifi. Nah, wifi itu kalian konekkan HP kalian ke wifi, otomatis akan connect internet. Nah, kalau device connect ke internet pasti dapat IP address. Nggak mungkin kalian nyeting dulu IP-nya di handphone, pasti sudah langsung otomatis connect. Nah, itu artinya handphone kalian sudah dapat IP secara otomatis dari DHCP server. Nah, DHCP servernya di mana, Pak? Kalau WiFi itu biasanya DHCP server itu ada di access point atau routernya. Jadi tidak perlu server seperti ini, bisa pakai router atau access point-nya. Seperti itu. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, DHCP server itu kelebihannya yang pertama, kita nggak perlu capek-capek mengisi IP address tiap komputer. Lalu kelebihan yang kedua itu IP yang diberikan ini tidak mungkin
bertabrakan atau collision. Jadi pasti berbeda antara komputer satu dengan komputer lain karena sudah tercatat di sini. Oh, IP address ini sudah dipakai di sini. Maka komputer yang di sini diberikan IP address yang lain. Tapi kalau kita nyetingnya secara manual, itu kalau komputernya banyak, itu pasti akan bingung nanti. Bisa jadi antar komputer ini sama IP-nya. Kalau sama, pasti akan terjadi collision atau tabrakan dan tidak akan terkoneksi. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya kita bahas yang kategori IP address selanjutnya, yaitu IP private dan IP public. IP private itu IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal. Jadi IP private itu kalau kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0. IP private kelas B 172.16 dan seterusnya. IP private kelas C 192.168 dan seterusnya. IP di luar ini itu namanya IP public. Saya ulangi, IP private itu pasti diawali dengan 10, 172.16, 192.168. Nah, itu pasti IP private. Sementara IP public, IP di luar ini dan IP-nya pasti aneh-aneh. Misalkan 19.1.1, nah itu pasti IP public. Nah, kegunaannya apa? Kalau IP private itu digunakan untuk terkoneksi dalam jaringan saja. Misalkan lab di sekolah, komputer kan ya banyak komputernya. Itu lab di sekolah itu pengen terkoneksi. Berarti dia harus pakai IP private. Nah, sementara IP public digunakan untuk apa? Digunakan untuk koneksi ke internet. Jadi IP public ini IP yang sudah terdaftar dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Dan ini sifatnya harus sewa dan bayar. Kalau ini gratis, ini berbayar karena harus connect ke internet. Nah, jadi semua IP yang ada di internet itu tidak sama IP public ini. Tetapi kalau IP private ini bisa jadi di rumahmu pakai IP 192.168.0.1, di sekolah pakai 92.168.0.1, itu boleh, nggak apa-apa, sama IP-nya. Nanti yang diproses adalah IP public supaya bisa terkoneksi ke internet. Nah, yang mahal itu yang IP ini, IP public. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada tutorial selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nah, analoginya seperti ini, public sama private IP address. IP private kalau kelas C, nah itu 192.168.1.1. Kalau kelas B, nah ini kelas A ini 110.0.0.3. 172 ini kelas B. Jadi semua lokal IP private ini atau IP lokal ini akan terkoneksi ke internet. Nah, yang di internet ini bukan IP lokal lagi, tetapi IP public. Ini yang di sini pasti aneh-aneh ini untuk IP addressnya. Bisa jadi diawali dari 20.1.1. Pokoknya di luar ini, di luar IP private ini, itu pasti IP publik dan itu digunakan di internet. Udah gitu aja. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan materi ini cukup sekian. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.